Semangat pagi para pencinta tanaman hias. Pagi ini kita akan berkeliling-keliling di tropical gardennya milik Taman Nasional Betung Krihun di wilayah Mataso. Taman ini dibuat dengan konsep hutan hujan tropis yang sangat kental karena sebagian besar tumbuh-tumbuhan atau tanaman di taman ini merupakan tumbuh-tumbuhan yang dikoleksi dari hutan terdekat, khususnya penyangganya Taman Nasional Betung Krihun. Jadi tidak ada menggunakan tumbuhan dari luar. Kita lihat di belakang saya kebetulan ada anggrek alam. Ini anggrek spesies Demorphosis lowii sedang berbunga, cantik sekali. Nanti akan kita review satu persatu tumbuh-tumbuhan atau koleksi dari tanaman hias yang dimiliki di dalam tropical garden ini. Tropical garden ini dibuat bersebelahan dengan lokasi nursery dari Taman Nasional Betung Krihun. Jadi di dalam nursery itu sebagian besar adalah anggrek alam, dan sebagian anggrek alam juga ada ditempelkan pada pohon-pohon yang berada di sekitar tropical garden ini. Nanti kita akan lihat bagian depan. Kita lihat ada satu jenis Scindapsus beccarii. Ini jenis Scindapsus terbesar yang ada di hutan Kalimantan dan diletakkan di dalam pot, walaupun pada akhirnya nanti akan merambat seperti layaknya Scindapsus yang lain seperti Scindapsus exotica ataupun Scindapsus trubii. Terdapat anggrek spesies dari jenis Demorphosis lowii. Karena ukurannya yang besar, maka diletakkan di tempel di atas pohon. Kondisinya sedang berbunga, jadi bunganya menjuntai bisa mencapai 1,5 meter dari tangkainya. Kita bisa lihat, dan beruntung sekali masih bisa melihat jenis ini sedang berbunga. Yang unik dari jenis anggrek ini, apabila berbunga, bunga pertama itu keluar berwarna kuning, kemudian bunga berikutnya berwarna dasar merah. Kita lihat juntaian dari bunganya sangat cantik, sangat eksotik. Dan ini jenis ini berbunga hanya 1 tahun sekali. Di dalam pot besar ini dengan turus yang ada di tengah-tengah dari pot, kemudian ditempelkan Rhaphidophora megasperma. Nah, ini kalau kita lihat lubang-lubang pada daun tidak merata, hanya satu-satu. Berbeda dengan Rhaphidophora foraminifera yang kelihatan lubang-lubangnya lebih merata di permukaan daun. Ini tumbuhan dari hutan terdekat yang dikoleksi di tropical garden milik Taman Nasional. Di bawahnya kita lihat ada satu Amydrium medium.
Ini sepertinya menempel di batang atau ranting kayu. Amydrium medium ini termasuk famili Araceae juga, karena kalau kita perhatikan bunganya mencirikan bunga Araceae. Sebaran jenis ini tidak hanya di Kalimantan, di Jawa dan Sumatera juga ada beberapa, dan cara membudidayakan hampir sama dengan Rhaphidophora, harus menggunakan turus. Nah, kita lihat bunga atau buah dari Amydrium ini sangat kentara aroidnya, karena bentuk aroidnya sangat terlihat. Di sebelahnya ada Scindapsus beccarii sedang berbunga. Ini juga termasuk famili Araceae atau aroid, karena bunganya betul-betul memperlihatkan bunga aroid. Apabila selubung putihnya sudah terlepas, maka akan terlihat seperti Amydrium di sebelahnya. Berikutnya ada Alocasia longiloba, ditempatkan di atas pot, kemudian diletakkan di atas tunggul kayu yang agak tinggi, kurang lebih 1 meter, jadi sudut pandang pengunjung yang melewati akan bisa terlihat. Ini Rhaphidophora foraminifera, diletakkan di atas batang kayu dengan turus supaya tanaman ini bisa merambat seperti di habitat aslinya. Berbeda dengan Rhaphidophora megasperma sebelumnya, itu lubang-lubang pada daunnya sangat terbatas. Kalau yang ini lebih banyak, lebih merata, dan bentuk daunnya juga berbeda. Nah, inilah bentuk keanekaragaman hayati hutan kita. Jadi tidak hanya satu jenis Rhaphidophora, tetapi ada berbagai macam Rhaphidophora di hutan sekitar. Ini jenis Alocasia longiloba, sangat tinggi dan sangat besar daunnya, berdampingan dengan Alocasia longiloba varietas watsoniana. Ini kita bisa saksikan betapa besarnya dan cantiknya daun dari longiloba watsoniana ini. Di sebelahnya ada Alocasia invernalis. Kalau sudah berdaun merah kehitam-hitaman begini disebut Black Indo di pasar perdagangan tanaman hias, walaupun spesiesnya tetap Alocasia invernalis. Ini endemik Kapuas Hulu, jadi merupakan kekayaan alam khas Kapuas Hulu yang sedang viral saat ini. Nah, konsep dari tropical garden ini merupakan gabungan dari taman bernuansa hutan tropis dipadukan dengan ruang makan outdoor. Nah, ini ada meja-meja dan kursi untuk para tamu yang akan menikmati makan siang di tempat ini biasanya. Berikutnya ada Alocasia watsoniana yang merupakan andalan untuk wilayah ini, wilayah Das Embalo, sangat banyak di dalam kawasan hutan atau penyangganya di sekitar kampung.
karena masyarakat sini selalu mengkoleksi untuk tanaman hias di rumah masing-masing. Berbeda dengan Alocasia longiloba varietas watsoniana, kalau Alocasia watsoniana ini ukurannya lebih kecil dan percabangan tulang daunnya sangat jelas dan sangat kentara. Sedangkan permukaan daunnya tidak glossy tetapi lebih doff dibanding Alocasia longiloba varietas watsoniana. Berikutnya ada Alocasia yang mirip dengan Alocasia nebula tapi belum punya ID dan sekarang sedang viral di perdagangan tanaman hias dengan nama Alocasia melobadak kapuas. Ada Scindapsus beccarii yang sudah ditempelkan pada turus. Kalau sebelumnya diletakkan di dalam pot karena belum memanjat, ini sudah merambat naik, makanya diletakkan lebih rendah dibanding Alocasia di sebelah. Dan yang terakhir ada Alocasia bisma dan Scindapsus dark-form, Scindapsus trubii, tetapi yang berwarna hijau gelap atau diistilahkan sebagai dark form. Demikian tadi perjalanan kita mengelilingi tropical garden milik Taman Nasional Betung Krihun di wilayah Matasu. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan tadi dapat menginspirasi Anda semua untuk tetap melestarikan jenis-jenis tumbuhan atau tanaman hias yang berasal dari hutannya Kalimantan Barat.